Sekolah. Semua sekolah. Alhamdulillah. Karena saya pikir begini, sekolah itu paling tidak mereka udah punya dasar ya, untuk kemandirian mereka. Bukan berarti nggak sekolah kemudian mereka mandiri gitu enggak, tapi paling tidak saya membekali mereka dengan ya selembar ijazah lah gitu. Paling tidak saya lulus SMK mereka udah bisa mandiri mencari kerja sendiri. Nah itu baru saya lepas. Pernah ke sana kayak manggil apa nih? Mama. Oh mama orang tua saya aslinya mama. Pernah ada di sini? Alhamdulillah kebetulan belum ada yang tanya kayak gitu. Belum ada. Karena selama ini kalaupun ada yang datang kemari kemudian dalam keadaan masih baik gitu, sampai sekarang mereka belum tanya gitu. Mereka paham saya mamanya aja gitu. Jadi belum ada yang nanya. Tapi orang tua yang ini kayak gitu dia kami kasih waktu 1 bulan sekali untuk menjenguk mereka biar saya kenal. Tapi 90% nggak ada yang 90% nggak ada yang jenguk. Dan anehnya gini, pada saat mereka datang, mereka tuh misalnya pas SD gitu ya, SD mereka datang, pada satu SD mereka datang, kemudian diantar sama tetangga. Pas lulus nggak ada yang jemput. Lulus itu nggak dijemput, mereka pulang sendiri. Lulus SMK. itu nggak nanya, maksudnya nggak inget wajah ibunya atau gimana sih? Harusnya nanya dong, misalkan udah 5 tahun atau 10 tahun bahkan itu sih, harusnya udah inget wajah ibunya. Kok ibu saya sekarang beda? Nggak tuh, nggak ada. Nggak kebayang sih. Nggak tuh, mereka nggak ada yang nanya-nanya misalnya ibu saya gimana sih. Mereka ya itu cuma senang aja ya di sini sama saya, di sini makmur. Mungkin juga gitu. Jadi ya malah ada nih yang lulusan SMK yang saya bilang kamu nggak mau pulang, lulus SMK udah bisa nyupir alhamdulillah, nggak mau pulang. Kemudian bapak kamu tuh nggak nelfon, nggak WA, enggak. Tapi mereka tuh ada yang khas sih, maksudnya tentang kesedihan hatinya dia, emang sebenarnya dia udah nyaman nih di sini dia saat ini gitu kan ya. Tapi pas kan seorang anak tuh kayak pelukan seorang ibu yang bukan ibu kandung itu pasti beda rasanya. Ada sih kadang-kadang mereka curhat ya dalam arti kenapa kok maksudnya begini. Mereka juga anak-anak saya, mereka pengen kok orang tuanya datang kemari. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang nggak datang mau diapain lagi. Ibu nggak mencoba untuk pasti kan kalau misalnya ibu nitipin anaknya itu hebatnya ya. Iya, KTP ada. KTP kakak. Ini sih coba cari saya didik sampai SMA sampai kerja gitu. Jadi kalau anak udah kerja ibu mau menerima gitu. Gimana? Saya bilang aja, maksud saya begini, mereka masih betah di sini nggak apa-apa silakan aja sih gitu. Saya bilang, ya mereka juga anak saya gitu. Udah kelamaan di sini 5 tahun, 6 tahun mereka ya. Mereka jadi anak saya. Ya gitu. kalau besok dia tuh nggak pakai ibu ya. Ya gimana ya? Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya bilang, ya begitulah suka dukanya. Mau diapain lagi? Sabar banget ya Bang. Ya sebetulnya kita juga kepengen lulus SMK mereka keluar dari sini sebagai tanda mereka mandiri. Ada yang pernah lulus beberapa tahun yang lalu, udah lulus SMK, udah kita sekolahin, nggak mau keluar dari sini setahun lebih, keenakan di sini. Akhirnya pas dia keluar marah sama saya, katanya saya usir. Ya Allah. Saya bukan ngusir nak, kamu udah waktunya untuk bisa mandiri. Kamu sama mama itu udah dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD 6 tahun, 3 tahunnya SMP, 3 tahun SMK, berapa? 12 tahun. 12 tahun hidup sama mama. Kamu hidup sama orang tua kamu belum tentu sampai sepanjang itu. Nggak mau keluar, malah sampai sekarang marah sama saya gitu. Katanya diusir sama saya. Jadi saya, ya gimana susah deh. Saya bilang udah atas Allah aja, mau bagaimana caranya. Jadi kalau saya baca dari artikel itu Pak Joko tuh pernah sakit diabetes, kemudian diabetes, kemudian hepatitis B. Itu pas setelah udah membangun yayasan atau pas 7 tahun ibu sendiri berdua? Setelah kita membangun, setelah kita mungkin baru ketahuannya. Mungkin kalau diabetes itu kan mungkin sejak dulu sih kan dia dulu kerjanya nyupir ya.
karena kerjanya nyupir kan, udah itu kan kerjanya nyupir, namanya nyupir makan juga sembarangan ya. Kemudian tengah malam orang-orang waktunya tidur dia masih makan atau gimana gitu, orang di jalanan. Itulah namanya akumulasi dari sikap Anda atau misalnya dari pola makan dia yang nggak baik. Itu akhirnya tahun 2013 dia kena diabetes tipe 2. Nah terus tahun 2015 kena hepatitis B sampai sekarang. Pengobatan jalan Tetap. pengobatan jalan tapi masih kerja tetap ya. Masih. Tapi kalau sopir udah enggak, kalau sopir sekarang udah bapak udah nggak nyetir lagi gitu ya, nggak nyetir kayak dulu lagi. Bapak istirahat dulu lah, udah tua juga ya, udah umur 52 tahun. Jadi sekarang kalau nyetir tuh dia udah ada gantinya ya. Ini itu yayasan ini dua-duanya itu benar itu milik sendiri. Rezeki dari Allah kalau rezeki dari Betul. Allah enggak. Ya Allah. Rezeki dari Allah. Saya nggak ngerasa bahwa ini cuma rezeki saya atau rezeki bapak gitu, enggak. Ini ada anak-anak, karena Allah juga ini orang punya anak banyak, ada yang harus dikasih. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah kasih saya waktu atau kasih saya rezeki, saya mau pengen punya rumah tingkat yang besar. Saya niatnya cuma Allah gitu, minta sama Allah, saya minta pengen punya rumah tingkat yang besar. Tapi bukan buat saya, untuk anak-anak, dikabulkan sama Allah. Kemudian ya Allah, saya pengen punya tanah yang buat untuk bikin asrama putra, dikabulkan sama Allah. Sudah punya tanahnya, saya bingung ya Allah bangunnya gimana. Akhirnya datang pengusaha membangun ini asrama putra. Jadi ibu cuma hanya Nyiapin tanah, aja. kita cuma nyiapin tanah, bangunannya beliau yang membangun. Sampai sekarang dia masih menjadi nilai tetap. Belum lama beliau meninggal. Ibu sempat Saya ke rumahnya, kita takziah ke sana. Belum ada 100 hari ya. Mudah-mudahan merinding. Memang ada aja yang mudah-mudahan baik, beliau amin. diterima di sisi Allah Subhanahu. Amalnya ini banyak banget. Banyak Pak Amal Haji. jariah buat beliau. Iya, Pak Haji Hasan. Mudah-mudahan Segitu Allah yakinnya menjadi- sama ya. ayat-ayat Allah. Saya betul. Waktu itu dia datang. Dia bukan dia yang datang, utusannya yang datang. Pada saat itu dia utusan datang masih itu yang ngasih donasi gitu ya, santunan atau anak-anak. Kemudian dia nanya itunya apa namanya itu utusannya, ibu katanya pengen apa gitu. Kemudian saya pikir mungkin ya, karena dia kan saya dengar waktu itu suka ngumrohin orang ya, memberangkatkan umroh orang. Mungkin dia pikir saya pengen umroh kali gitu ya gitu. Tapi saya bilang saya emang nggak pengen apa-apa, saya cuma pengen punya rumah buat anak laki-laki saya, maksudnya buat pengen punya asrama buat anak putra saya, anak asuh putra saya gitu. Oh itu aja Bu, iya gitu. Udah nggak lama kemudian, seminggu kemudian datang arsiteknya kemarin. Arsiteknya datang kemari, gambar-gambar, dan gambar ini persis seperti apa yang arsiteknya gambar. Nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian saya dipanggil, saya dikasih modal untuk mulai membangun. Ibu ini buat bangun, akhirnya jadi seperti ini. Alhamdulillah. 36 anak sekarang ya Bu. Alhamdulillah. Di sana tuh berapa kamar Bu? Satu kamar berapa? Kalau di sana ada 9 kamar. 9 kamar. Yang di asrama putri 9 kamar, asrama putra ini ada 7 7 kamar. Satu kamar. kamar berapa? Satu kamarnya ada 2 orang, 3 orang. Tergantung sih gimana. Ya maksudnya punya rasa yang kayak yakin banget sama ayat Allah gitu loh. Dan benar kayak rezeki ya udah, yang penting kan niat saya tuh udah baik gitu kan. Baik, Pasti baik. ada jalan, udah gitu aja. Saya begini, saya punya keyakinan begini. Ketika kita berbuat baik, kan kadang-kadang ada orang berpikir begini, tidak selamanya niat baik dan perbuatan baik itu dianggap baik oleh orang lain. Saya bilang begini, saya sih dengan perbuatan baik saya misalnya gitu ya, saya yakin aja Allah menganggap baik gitu kan. Kalau ada orang yang menganggap tidak baik perbuatan saya, itu masalah dia. Jadi Tapi saya kan yang bahas ketika itu cuma Allah. betul, jadi saya nggak merasa terganggu dengan pandangan orang apapun gitu kan.
banyak mbak anunya, banyak kendalanya, banyak ujiannya. Cuman ya saya pikir kalau memang kita berpatokan pada Allah ya serahkan aja. Jadi udah nggak mikirin omongan orang. Jadi orang mau nganggap apa itu terserah. Saya yang penting anak-anak saya bisa sekolah dengan baik, makan dengan kenyang, gizinya tercukupi, udah. Anak-anak saya waktu nggak sih udah nggak bantuin, ngomong lagi. Jadi kekal mama. Banyak banget gitu. Enggak sih. Tapi ya nggak apa-apa. Saya bilang nggak masalah. Saya bilang kalau saya berbuat tapi salah, tapi saya alhamdulillah udah berbuat walaupun salah. Lu belum berbuat, udah ngomong doang. Saya bilang begitu. Nanti ya udah, itu masalah kamu sama Allah. Jadi saya nggak gitu yang membuat saya. Tapi ini anak-anak tuh sehat semua kan? Sehat semua. Alhamdulillah anak-anak kita tuh nggak ada yang sakit macam-macam, nggak ada yang sakit bahaya. Alhamdulillah. Main hujanan nih, nggak pilek Tebel. main got, nggak apa-apa. Main comberan nggak apa-apa. Ibu membiarin mereka. Biarin. Saya biarkan mereka untuk karena begini, saya nggak mau membatasi masa anak-anak mereka ya. Ini dilarang, ini dilarang. Saya bilang kalau mau hujan nih, kalau mau musim hujan, udah, mama aku main hujan aja. Mama main hujan aja. Mama main hujan. Jadi semua tuh main hujan. Kadang-kadang kalau mereka lagi rame-rame main hujan, saya juga ikut main hujanan gitu loh. Tapi nggak masalah, giliran mereka nggak apa-apa, saya gila. Jadi itulah suka-dukanya gitu ya. Dan mereka juga ya alhamdulillah mereka nggak ada penyakit-penyakit yang macam-macam. Paling yang penyakit panas gitu ya, pilek, batuk. Itu mah wajar lah anak ya, salah makan aja juga. Nggak apa-apa sih. Pembelajaran juga buat mereka juga. Terus kan tadi kan ibu bilang yang saat ini kan untuk menebar kebaikan, cara ibu menebar kebaikan kepada anak tuh gimana sih? Saya kan anak tuh merekam apa sih apa yang orang tua melakukan? Ya. Saya memberikan contoh yang saya anggap baik ya, misalnya mbak marah-marah kan gitu, jangan main tangan misalnya kalau marah semarah apapun kita jangan sampai main tangan. Terus kemudian kita nasehatin, kita lemah lembut, baik apa namanya di antara kita, kemudian berbagi gitu kan gitu. Kita jangan pelit jadi orang gitu, karena kamu di sini juga kamu itu dikasih orang gitu kan. Dan alhamdulillah rata-rata mereka memang yang ada di sini tuh rasa sosialnya tinggi. Jadi kalau misalnya satu kita bagi, yang satu enggak, entah ya, mama dia belum dibagi. Itu jadi apa ya? Mereka udah punya anak sendiri, udah terbentuk sendiri gitu ya dari kepribadiannya itu. Gitu. Dan alhamdulillah saya nggak pakai ngajarin. Kamu harus begini. Kita kasih contoh aja. Misalnya kita ngajak bebenang, kita ngajak bersih-bersih, ya kita harus mulai. Kita ngajak nyapu, kita dulu yang megang sapu. Jangan nyapu, enggak gitu. Kita ngajak nyuci piring, kita dulu yang megang piring untuk mencuci. Gitu. Jadi memberikan contoh dengan praktek. Itu yang mereka itu. Kalau cuma nyuruh-nyuruh dong nggak bakal. Kalau misalkan anak yang gak inisiatif, kenapa? Kalau misalkan anak yang gak inisiatif gimana? Kadang ada anak yang peka nih enggak gitu itu. Ya, kalau itu mah pasti disuruh dulunya. Nggak kreatif, nggak inisiatif gitu ya. Kalau yang kreatif sih, misalnya ngeliat kita pegang piring, ini masih ini saya gantiin gitu. Ya kalau yang diem aja. Ya cuman kalau yang begitu kan kita harus bangkitkan gitu. Maksudnya kita suruh lah, kita apain lah gitu. Ya kita ajarin kayak gitu. Nah, itu yang jadi bahan kita untuk mengajarkan kepada mereka gitu. Ada sih yang bandel, yang malas ada gitu. Kita nyapu, ya kita nyuci piring, ya dia ngeliat aja begitu ada. Ya tapi saya pikir itulah dinamika yang di sini. Ini masalah penting ini saya bilang, masalah tabungan ya, masalah. Mereka punya tabungan. Jadi mereka kalau ada kegiatan, kalau ada acara, kalau ada misalnya donasi, mereka bisa terima nih seamplop itu disetor ke saya catat semuanya. Jadi mereka punya tabungan. Jadi mereka nggak megang duit harian. Jadi setelah sehari itu saya kasih uang saku untuk sekolah. Seminggu sekali saya kasih uang jajan 50.000 seorang. Jadi mereka standar gitu loh. Kalau misalnya setiap ada satu hari tuh anak misalnya jajan banyak gitu, dia harus bertanyakan uang dari mana. Gitu. Jadi sini semuanya rata. Anak-anak itu kalau misalnya yang hemat dari uang itu mereka bisa nabung. Kalau yang nggak hemat ya boros habis. Jadi uangnya memang uang saya kumpulkan. Donasi dari manapun, baik itu mereka terima langsung atau misalkan
Mbak misalnya Mbak, Bu saya ke ibu aja, tetap mereka saya akan masukkan ke buku rekening mereka. Oh gitu. Iya. Jadi buat untuk operasional mereka misalnya untuk biaya listrik atau apa? Enggak, itu memang buat kebutuhan mereka sendiri. Jadi itu tabungan mereka. Listrik kan kita udah, saya gini, kalau listrik kayak begini kan udah memang Allah udah dalam arti Allah udah kasih rezekinya masing-masing. Itu tabungan mereka, maksud saya begini, kita taruh nanti pada saat mereka keluar dari sini, mereka saya kasih. Jadi mereka keluar dari sini mau udah lulus atau misalnya di tengah jalan punya tabungan, saya kasih. Itu hak kamu. Lalu untuk biaya operasionalnya gimana Bu? Kalau misalkan ada donasi? Kalau untuk biaya operasional, mohon maaf saya nggak bisa jawab satu persatu. Karena kalau saya jawab satu-satu, ya Allah banyak banget, Allah nggak mungkin bisa saya satu persatu saya jawab. Jadi misalnya ngasih donasi kayak berupa uang tunai gitu, ibu langsung transfer ke rekening anak-anak gitu? Bagi rata? Enggak, tergantung orangnya yang mau tergantung donaturnya. Misalnya Bu ini tolong kasih anak-anak, saya kasih anak-anak. Tapi kalau misalnya Bu ini untuk yayasan, ya itu untuk operasional yayasan. Jadi ada klasifikasinya Mbak. Jadi enggak semuanya dikasih anak-anak. Kadang-kadang ada donatur yang datang, Bu saya pengen ngasih ke anak-anak, dikasih ke anak-anak, ya itu nama setor ke mama juga, ke saya juga 5. Jadi catat, misalnya isinya 50 apa 100, catat hari itu dari ibu siapa, ini buat anak-anak. Alhamdulillah Mbak, sisa uang tabungan mereka ya memang untuk masa depan mereka. Saya hanya mengatur itu aja. Kalau nggak diatur bablas. Bener. Kalau nah saya sebenarnya begini, ketika menghadapi lebaran ya, jadi selama bulan puasa ini kan rezeki mereka benar-benar ya. Itu dari hari pertama puasa sampai lebaran, sampai hari puasa terakhir itu uang kita kumpul itu. Nah, seminggu sebelum lebaran, mereka saya kasih uang seorangnya 500.000. Selama ini ya, saya kasih uang 500.000, habiskan. Harus habis, kamu habisin, saya bilang gitu. Beliin baju, iya kan? Kebutuhan mereka. Habisin gitu kan. Nah, ntar pas mau pulang habis sholat Id, mereka saya kasih lagi 500.000 untuk kebutuhan mereka selama di rumah, selama di keluarga. Mereka pulang? Pulang. Ada yang pulang, ada yang enggak. Yang punya rumah yang pulang. Yang nggak punya rumah kita tetap di sini. Tetap saya kasih. Karena kalau di sini kan mereka juga butuh untuk yang jajan, main teman, namanya hari libur ya, libur lebaran. Ya seperti itu. Itu kebijakan saya seperti itu. Tak tahu kebijakan itu bagus apa enggak di mata orang, terserah. Yang penting anaknya nyaman dan mereka masih punya tabungan. Mereka duitnya nggak ngambur-ambur, nggak terbuang sia-sia. Dan dari uang itu mereka bisa membantu keluarganya juga. Unik loh Mbak kalau di sini. Ada orang tua juga yang memang punya kebutuhan, minta sama anaknya di sini. Dia tahu anaknya. Ya Allah. Tapi itu bukannya dia memberi, tapi dia malah meminta anaknya gitu ya. Pernah ada yang dulu sini, ada yang buat bayar listrik, ada yang buat beli beras gitu. Anaknya yang ngomong, Mama aku boleh minta potong tabungan nggak buat apa? Aku mau beliin beras buat ibu aku. Kayak gitu. Ya mau gimana lagi, akhirnya kan dia kasihan. Ya saya kasih gitu. Buat beli beras ini buat ya apa sih? Menyedihkan sebetulnya. Kasihan gitu. Mereka juga keluarganya bukan keluarga, ya emang keluarga susah. Makanya di sini pada betah-betah banget. Iya, saya juga betah. Kalau ada kegiatan tiap hari sama seminggu, apalagi agama semua ya Allah. 12 orang. 12 orang. Yang ngurus mereka itu termasuk guru. Termasuk guru. Iya, jadi tukang masak 2, tukang cuci 2, kemudian bagian administrasi 3 orang, kemudian ada 6 orang gurunya. 6 orang atau lebih sekitar itu. Itu mohon maaf, itu dia kayak semacam relawan atau ibu gaji? Apa? Kalau gaji makin ya. Ya kalau ada duit ya saya kasih, kalau nggak ada duit ya ada beras Tapi mereka memang menerima tahu gitu ya keadaan. Mereka bisa sana. Bebannya udah berkurang ya dibanding yang dulu awal-awal. Sama berkurang. Kalau sekarang saya bisa santai ya, bisa menikmati hasil dalam arti ya. Saya pengen santai ya saya bisa gitu kan, tinggal nunjuk aja tolong dijaga anak saya mau pergi misalnya gitu. Kalau dulu kan enggak. Dulu saya bagaimana mau pergi, siang saya harus merawat mereka, masak.
Malam harus jagain mereka ngajarin ngaji mereka. Bagaimana saya mau bisa santai? Kalau saya alhamdulillah saya bisa sedikit bergalah. Enggak membatasi harus uang aja, siapapun yang mau ngasih apapun terserah. Mau baju box kan mau apapun, kita enggak menolak rezeki. Siapa tahu di rezeki yang dianggap remeh itulah berkahnya. Jadi enggak ada yang mau ngasih emas bos doang. Yang mau ngasih duit, masya Allah. Yang mau ngasih duit saya mau bebasin lapangan buat anak-anak juga silahkan. Kalian kan gitu ya. Ada orang kelebihan duit. Iya, siapa tahu ada orang kelebihan duit. Saya butuh duit ya Allah untuk membebaskan lahan di rumah. Siapa tahu. Jangan sampai anak-anak saya nggak bisa main gitu loh, gara-gara lapangannya diambil sama yang punya gitu. Masih punya orang. Siapa tahu silahan sendiri mau jadikan apa? Perosotan. Biar makin bentar anaknya. Saya pokoknya kalau misalnya aduh ya Allah, mudah-mudahan ada yang kasih. Amin. Saya pengen membesarkan ini biar supaya lebih banyak lagi anak-anak yang bisa tertolong. Gitu. Anak saya pakai. Terima kasih banyak Bu. Sama Mbak Yuni. Bisa ngambil banyak pelajaran dari Ibu, kesabarannya, keyakinannya, keikhlasannya.